Shalom saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tapi saya akan bacakan 7 sampai 8. Bapak Ibu saudaraku, silakan membaca ayat 1 sampai 6 di rumah ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membicarakan kebaikan diri sebagai manusia itu tidak cukup. Maka kita akan mempelajari siapakah Nikodemus ini. Kita akan menjadi bijaksana setelah tahu Nikodemus itu siapa dan kita ini siapa ya Bapak Ibu saudaraku. Yang perlu kita ingat adalah kita hidup ya di tengah zaman yang tidak menganggap dosa adalah suatu persoalan yang sangat serius. Benar atau salah itu ditentukan oleh masing-masing orang, bukan oleh Allah. Beberapa orang memandang istilah dosa terlalu negatif untuk dialamatkan kepada orang lain. Adalah berdosa untuk mengatakan orang lain itu berdosa. Begitulah kira-kira pendapat banyak orang. Mereka yang gagal melihat keseriusan dosa menolak bagaimana cara memberikan solusi yang radikal terhadap persoalan ini. Ingat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dosa bukan persoalan yang perlu dirisaukan. Solusi pun sudah ada di tangan manusia. Yang penting adalah berbuat baik. Yang penting adalah mengikuti ritual keagamaan. Yang penting memiliki spiritualitas tertentu. Benarkah statement ini? Benarkah pendapat ini? Ya, Bapak Ibu saudaraku, marilah kita mengkaji ulang pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi di depan berdasarkan percakapan antara Yesus Kristus dengan Nikodemus. Dalam teks ini kita akan melihat bahwa kesalehan yang dibangun oleh manusia itu merupakan sebuah kesalahan. Kesalehan yang dibangun manusia itu merupakan sebuah kesalahan. Kok bisa ya Bu ya? Mari kita pelajari. Kesalahan yang sangat menipu diri. Kesalahan yang bisa memberi kepuasan rohani yang semu sifatnya. Kesalahan semacam ini justru seringkali terlihat lebih berbahaya daripada kesalahan yang kasat mata. Kebaikan Nikodemus. Ya, maka kita akan belajar apa sih kebaikan Nikodemus ini dan siapa Nikodemus ini. Jika semua beranggapan agama setiap penganutnya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, yang berbahagia, Nikodemus adalah orang yang berada di dalamnya. Mengapa seperti itu? Jika segala jenis kebaikan religius memadai untuk menghantar seseorang pada kehidupan yang kekal di surga, Nikodemus merupakan salah satu orang yang pantas untuk menerimanya. Para pembaca Injil Yohanes yang teliti ya Bapak Ibu ya, kalau kita membaca Injil Yohanes dengan sangat teliti, kita akan tahu di sana bahwa kalangan bangsa Yahudi terkenal sangat religius ya. Saya akan ulang. Kalangan bangsa Yahudi itu sangat religius. Nikodemus ini menempati posisi yang istimewa. Dia adalah pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi.
Kalau Bapak Ibu Saudaraku bertanya siapa Nikodemus? Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Dia orang pintar Bapak Ibu, dia sangat religius. Orang yang dipandang baik saat itu ya Nikodemus. Pada zaman itu, bangsa Yahudi mendapatkan perlakuan agak khusus dari pemerintahan Romawi dalam hal otonomi. Gitu ya Bapak Ibu ya kalau sejarahnya dulu. Untuk hal-hal tertentu, mereka bisa memutuskan sendiri perkara-perkara yang mereka lalui dalam Mahkamah Konstitusi yang disebut apa Bapak Ibu Saudaraku? Sanhedrin ya. Salah satu elemen penting di dalam kelembagaan itu berasal dari golongan Farisi. Maka orang Farisi itu sangat penting saat itu. Tentu saja tidak semua orang Farisi secara otomatis menjadi anggota Sanhedrin ya. Ingat ya, hanya mereka yang terpilih untuk mewakilinya saja. Dari kacamata kultural, dari kacamata budaya religius pada zaman itu, semua jenis kebaikan mungkin sudah dilakukan oleh Nikodemus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, semua ini jelas memberikan keuntungan bagi Nikodemus. Mengapa? Dia dipandang sebagai seorang yang rohani. Nikodemus dipandang sebagai seseorang yang sangat rohani. Detail dalam mentaati setiap firman Tuhan tentunya. Mereka secara sengaja membedakan diri dari rakyat biasa. Sehingga ada kecenderungan orang Farisi itu eksklusif gitu ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan rakyat biasa. Mereka lebih taat dari golongan Saduki saat itu ya. Hanya berkutat pada ritual di bait Allah. Ya, jadi golongan Saduki itu hanya berkutat pada ritual di bait Allah saja. Bukankah Nikodemus pantas dalam hal ini mendapatkan akses khusus ya, kalau dikatakan akses khusus untuk ke jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Sekelas Nikodemus itu orang yang hebat, orang yang dipandang baik pada zamannya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Nikodemus datang kepada Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya itu, bahkan di antara sesama golongan Farisi, Nikodemus tetap terlihat menonjol di antara teman-temannya. Dalam Injil Yohanes, dia menjadi satu-satunya orang Farisi yang namanya eksplisit disebut oleh Yesus. Ya, berarti dia orang yang sangat spesial sebenarnya. Dia menunjukkan sikapnya kepada Yesus jauh lebih positif daripada orang-orang Farisi. Walaupun Yesus termasuk orang yang tidak belajar Taurat ya Bapak Ibu ya, Nikodemus tidak segan untuk mengakuinya sebagai seorang rabi. Ya, Nikodemus tidak segan mengakui Yesus itu rabi. Dia adalah orang Farisi, orang yang dipandang hebat, orang yang dipandang baik saat itu. Tapi dia memandang Yesus tidak memandang rendah. Jadi dia memandang Yesus itu rabi. Bapak Ibu, ini unik karena pada zaman itu siapa sih Yesus? Orang berpikir anaknya tukang kayu. Siapa itu Yesus? Tapi dia cukup menghormati Yesus. Itu Nikodemus. Walaupun Yesus berasal dari daerah yang tidak terkenal ya Bapak Ibu ya, hal ini tidak menghalangi Nikodemus untuk mengakui Yesus sebagai seorang utusan dari Allah. Hal ini perlu digarisbawahi. Nathanael adalah salah seorang pengikut mula-mula sempat meragukan Yesus gara-gara dia berasal dari Nazaret. Berasal dari daerah Galilea. Begitu pula dengan orang-orang Farisi lainnya yang sok tahu tentang Alkitab dan menegur Nikodemus dengan mengatakan bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Bapak Ibu Saudaraku, kedatangan Nikodemus kira-kira ada apa ya? Ada perlu apa Nikodemus datang kepada Yesus? Kedatangan Nikodemus pada waktu malam bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi tertentu dari Yesus. Dia bukan seorang yang tidak tahu apa-apa. Dia orang yang pintar Bapak Ibu. Dia membutuhkan informasi tambahan. Dia merasa ada yang kurang. Dia ingin tahu Yesus itu siapa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dia datang dengan kepekaan dan sebuah pengetahuan religius yang besar tentunya. Semua mujizat yang dilakukan Yesus itu ditangkap oleh Nikodemus sebagai
petunjuk bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Nikodemus tahu, oh Yesus ini kok penuh mujizat, banyak pengikutnya. Nikodemus pingin mengenal, pingin tahu apakah dia utusan dari Allah, tapi dia tahu kerennya ini utusan dari Allah, feelingnya mungkin begitu. Bapak Ibu, apa yang dilakukannya itu merupakan bukti bahwa Yesus memang diutus oleh Allah. Sayangnya, apa yang benar belum tentu memadai. Apa yang benar itu belum tentu memadai. Ingat itu. Kebenaran tidak utuh seringkali justru berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena bisa menipu diri sendiri. Bisa memberi kepuasan dari keamanan religius palsu. Yesus lebih dari sekedar utusan Allah loh. Kalau kita hanya menganggap Yesus utusan Allah karena dia penuh mujizat, kita menjadi orang kebenaran yang kita miliki itu tidak utuh sebenarnya. Tetapi kita bisa menipu diri kita sebenarnya. Memberikan kepuasan yang semu sifatnya. Yesus lebih dari sekedar utusan Allah. Dia bukan sekedar rabi. Tak cukup mengakui dia sebagai rabi atau nabi. Tidak memindai untuk mengakui dia sebagai pembuat berbagai mujizat. Yesus adalah Allah. Dia datang ke bumi tempat ciptaannya sendiri. Justru manusia tidak mengenal dia. Anggapannya, siapa Yesus? Anaknya tukang kayu, orang yang biasa-biasa saja. Sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, terkadang apa yang dipandang manusia benar sebagai itu lumrah, itu seperti biasa, kita akan tahu bahwa sebenarnya kalau kita belajar kekristenan, kita harus tahu mengenal Yesus itu tidak hanya sekedar rabi, tidak hanya sekedar nabi saja. Kita akan tahu siapa sih Yesus itu, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kesalahan Nikodemus sebenarnya kesalahan fatal yang dilakukan Nikodemus, bukan kesalahan yang sangat sederhana. Nikodemus melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam hal ini. Kenapa? Karena kegagalannya untuk melihat keseriusan dosa. Dosa itu merupakan sebuah persoalan yang fundamental dasar yang membutuhkan solusi radikal. Jadi dosa itu merupakan masalah fundamental yang membutuhkan solusi yang radikal. Nikodemus tampaknya gagal mencerna kebenaran ini. Dia bingung nih Bapak, sekelas Nikodemus, orang ahli Taurat yang sangat hebat. Itulah sebabnya Yesus berbicara tentang perlunya perubahan natur manusia. Manusia itu memang naturnya berdosa sehingga tidak bisa melihat terang. Selalu senang di dalam kegelapan, naturnya ingin berbuat dosa saja. Karena ya memang belenggu dosa kalau tidak dipatahkan, ya ini akan menjadi sulit karena kita tidak bisa hidup dalam kebenaran, melihat sesuatu dalam segi kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, siapa saja yang ingin masuk dan melihat kerajaan Allah patut menjalani proses transformasi radikal ini. Kegagalan Nikodemus untuk mengerti perkataan Yesus memang sangat konyol karena dia sekelas guru ya Bapak Ibu ya. Harusnya dia tahu bahwa nyaris sukar untuk diterima dengan akal sehat. Sekelas Nikodemus dia bingung Bapak Ibu. Hal ini bukan merupakan sumber persoalan sebenarnya. Ini justru merupakan sebuah gejala yang mengarahkan pada persoalan lain yang lebih fundamental. Natur manusia memang berdosa. Natur yang berdosa ini tidak dapat diatasi dengan ritual religius. Saya akan ulang ya Bapak Ibu ya. Natur manusia yang berdosa, bawaannya manusia yang berdosa ini tidak bisa diatasi dengan ritual-ritual palsu. Dengan ritual-ritual religius yang kelihatannya membuat kita nyaman, merasa diri kita sudah layak untuk masuk kerajaan surga dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, tidak pula dengan ketaatan atau kebaikan, bahkan karakter yang baik pun, kebaikan yang kita lakukan itu tidak memadai. Persoalannya sebenarnya terdapat dalam diri manusia, ini berada di luar kemampuan manusia untuk menyelesaikannya. Puji nama Tuhan, kita punya Allah,
yang tidak pernah meninggalkan manusia di dalam keputusasaan dan tanpa harapan. Tuntutan Yesus kepada Nikodemus memang mustahil dilakukan oleh manusia. Mustahil dilakukan seorang Nikodemus. Tetapi ini tidak demikian hanya dengan Allah. Bentuk pasif dilahirkan kembali itu menyiratkan Allah adalah subjek. Bukan manusia sebagai subjek, tapi Allah sebagai subjek. Di sini Bapak Ibu paham? Berdasarkan ayat yang kita baca, para pembaca langsung mengetahui tentunya bahwa kelahiran ini dilakukan oleh Allah. Kelahiran ini dilakukan oleh Allah. Ini adalah kelahiran dari atas, bukan dari kehendak manusia, bukan melibatkan upaya manusia. Semua adalah murni pekerjaan Allah. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dengan demikian, apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus bukanlah sebuah perintah yang harus dilakukan. Ini lebih ke arah pernyataan tentang keberadaan manusia. Menyadari bahwa keadaan yang sebenarnya seringkali lebih penting daripada melakukan sesuatu untuk menyelesaikan keadaan. Kesadaran ini seyogyanya mendorong manusia untuk sadar bahwa sebenarnya manusia itu perlu penolong, yaitu Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia yang memanggul dosa kita. Dia telah menebus dengan lunas setiap dosa yang menjadi natur manusia. Kita patut bersyukur dalam hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, dalam masa-masa Natal kita merefleksikan diri ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat sekelas Nikodemus saja kelahiran baru dia tidak paham. Ada banyak anak Tuhan rajin melayani pekerjaan Tuhan, rajin berdoa dan sebagainya. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Kelahiran baru tidak terjadi dalam hidupnya. Dia hanya mengenal Allah sebatas pengetahuan saja. Hari ini pada momen Natal kita akan menjadikan momentum yang tepat untuk mengalami perubahan diri menuju sama seperti Kristus. Tentu saja untuk menjadi sama seperti Kristus itu tidak bisa hanya kekuatan kita. Semua itu mustahil. Ingat, Allah menjadi subjek. Allah yang berinisiatif untuk menolong manusia. Allah yang berinisiatif mencari manusia. Allah yang berinisiatif mencari manusia yang dalam kegelapan dibawa kepada terang yang ajaib. Natal, kelahiran Sang Juru Selamat itu berbicara tentang kelahiran Mesias yang akan nantinya menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita sebagai anak-anak Tuhan wajib tahu bahwa hidup ini tanpa kelahiran baru kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sekelas Nikodemus saja gagal paham tentang kelahiran baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mengenal Kristus. Kita telah dilahirkan baru oleh karena Yesus Kristus. Bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena jerih lelah kita. Ingat, kebaikan diri tidak cukup. Tetapi seorang anak Tuhan, kalau dia mengabaikan kebaikan diri, berarti ada tanda tanya yang besar. Apakah layak menjadi seorang anak Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Natal tidak hanya fokus kepada perayaan. Natal tidak hanya fokus kepada suatu liturgi gereja yang menghabiskan banyak uang untuk perayaan atau mungkin tenaga, pikiran untuk memikirkan supaya acaranya sukses, dihadiri banyak orang. Setelah itu makan-makan, foya-foya, selesai. Tidak. Natal berbicara Allah mencari manusia. Dari kegelapan itulah natur manusia dibawa kepada terang yang menuju pada terang Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, kalau Anda mungkin dalam momen Natal ini, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, sakit, melihat orang lain bahagia di hari Natal rasanya miris, jangan merasa diri paling sulit, jangan merasa diri paling menderita. Ingatlah, Yesus datang
itu untuk semua orang. Yesus datang untuk orang-orang yang tidak mampu. Yesus datang untuk orang-orang yang papa, hina. Yesus datang untuk semua kalangan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau sudah dilahirkan baru, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau akan dipimpin Allah menuju kebenaran. Natal bukan berbicara tentang senang, senang, senang. Tapi kadang-kala Natal ada isinya susah, susah, susah. Kesedihan, kekurangan. Waktu Yesus lahir, ada banyak kesulitan yang dialami. Orang tuanya harus ke sana, kembali, ya bingung. Ya, karena Herodes ingin membunuh bayi-bayi. Ya, saat itu ya bayi Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, situasi mungkin mencekam. Ya, situasinya tidak nyaman. Di tengah itulah Allah hadir. Ingat, Natal itu membawa sesuatu. Sukacita, biarlah kelahiran baru. Allah hadir. Terimalah Yesus itu di dalam hatimu. Biarlah Allah Roh Kudus itu membuat engkau semakin dewasa dalam mengenal Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu seorang pemimpin rohani tapi tidak mengalami kelahiran baru, Anda sama seperti Nikodemus. Belajarlah berbuat baik. Belajarlah semua Anda lakukan semua kebaikan itu bukan karena Anda hebat. Tapi ingatlah, kita natur manusia berdosa. Kita bisa menjadi anak Allah itu suatu anugerah terbesar. Dari gelap menuju terang. Maka terang itu menghasilkan kelahiran baru. Yesus lahir di hatimu. Yesus selalu membuat pembaruan, perubahan diri menjadi lebih baik. Sama seperti Kristus sepanjang waktu. Jadilah anak-anak Tuhan yang tekun. Jadilah anak-anak Tuhan yang saleh. Tapi bukan kesalehan yang palsu. Kesalehan yang benar-benar tulus. Karena Tuhan telah menebus kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Karena natur kita berdosa telah diubahkan menjadi anak Allah. Kita patut bersyukur melakukan kebaikan dengan bersukacita. Melakukan kebaikan bukan untuk pamer. Melakukan kebaikan untuk sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Ingat, kita semua adalah anak-anak Allah. Tebarkanlah kebaikan. Biarlah sukacita Natal kita bagikan kepada orang lain. Biarlah hidup ini tidak hanya berfoya-foya, tapi hidup sederhana, bijaksana, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah didengar. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat Hari Natal. Biarlah damai Kristus selalu beserta kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, menyongsong tahun baru. Kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih mandiri dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.